Gue nggak pernah nyangka, hari itu bakal jadi awal dari mimpi buruk yang beneran nyata. Semua gara-gara gue, yang sok-sokan ngeremehin tempat keramat. Ceritanya, sore itu gue lagi ikut teman-teman motoran ke daerah pinggiran kampung, deket hutan kecil yang katanya angker. Di situ ada satu petilasan tua, cuma batu gede ditutup kain putih, dikelilingi sesajen yang udah pada kering. Orang kampung bilang itu bekas tempat pertapaan orang sakti zaman dulu. Awalnya gue biasa aja. Tapi pas temen-temen gue mulai pada berani-beraniin diri buat ngetawain, gue malah keterusan. Entah setan apa yang ngerasukin, gue malah iseng. Gue ludahin tuh batu. Iya, gue ludahin. Temen-temen gue langsung pada heboh. Ada yang ketawa ngakak, ada juga yang mukanya pucet kayak liat hantu beneran. Gila lu, Yan? Nggak takut dikutuk? Salah satu temen gue teriak gitu. Gue malah cengengesan sambil ngerokok. Dalam hati gue mikir, palingan cuma cerita doang, biar tempat ini keramat kesannya. Tapi semua berubah pas malam tiba. Gue inget banget, waktu itu sekitar jam 11 malam. Rumah gue agak di pinggir kampung, deket kebon. Angin malam berhembus dingin, tapi suasananya beda. Sejak gue masuk kamar, bulu kuduk gue udah berdiri. Gorden jendela kamar gue tiba-tiba berkibar sendiri, padahal jendela rapet. Gue berusaha cuek, matiin lampu, rebahan. Baru aja merem, gue denger suara ketukan dari jendela. Tok, tok, tok. Gue buka mata, tapi males gerak. Kucing paling, gue gumam pelan. Tapi ketukannya makin keras, makin ngeburu. Tok 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 tok. Sambil males-malesan, gue bangun, jalan ke arah jendela, dan tanpa mikir panjang, gue buka gorden. Dan di situ, tepat di balik kaca, ada pocong. Mukanya busuk, matanya kosong, mulutnya sobek ke pipi, kayak nahan marah. Dia nempel di kaca, mukanya mepet, matanya lurus natap gue. Gue refleks mundur, jantung gue kayak mau copot. Badan gue gemeter, lidah gue keluh. Tapi pocong itu masih nempel. Dan tiba-tiba, toh, toh, toh. Dia ngetok kaca dengan jidatnya. Gue langsung balik badan, lari keluar kamar, teriak-teriak kayak orang gila. Gue nggak peduli lagi malu atau apa. Yang gue tahu, malam itu, gue udah dilihatin sama sesuatu yang bener-bener pengen nuntut gue. Sejak malam itu, hidup gue kayak neraka kecil. Gue pikir setelah gue kabur dari kamar, semua bakal beres. Tapi ternyata malah makin parah. Gue nginep di ruang tamu, maksain tidur sambil TV dinyalain keras-keras buat ngusir takut. Tapi tiap gue mau merem, suara ketukan itu balik lagi. Toh, toh, toh. Sekarang suaranya kayak dari pintu depan. Gue merem kenceng-kencang, pura-pura tidur. Tapi makin gue pura-pura, makin keras suaranya, kayak maksa gue buat bangun. Sampai akhirnya, gue denger suara berbisik. Pelan, deket banget di kuping gue. Balikin. Suara berat, serak, kayak orang tenggorokannya bolong. Gue sontak melek, keringet dingin ngalir di pelipis. Mata gue ngelirik ke arah pintu. Antara sadar dan gak sadar, gue ngerasa ada bayangan putih tinggi berdiri di sana. Kayak sosok pocong yang tadi. Gue diam. Bener-bener diam. Jantung gue kayak mau meledak. Tiba-tiba, pintu krek kebuka sendiri. Gue makin panik. Gue pengen lari, pengen teriak, tapi kaki gue berat, kayak diikat. Napas gue sesek. Gue cuma bisa lihat. Sosok itu makin dekat, mukanya makin jelas, dan gue sadar, matanya ngeluarin darah, bukan air mata. Dia ngacungin tangan, iketannya, ke arah gue. Balikin. Bisikannya makin keras. Gue akhirnya bisa ngeluarin suara. Gue teriak sekenceng-kencengnya, sampai tetangga pada dateng. Lampu rumah dinyalain semua, TV dimatiin, dan sosok itu hilang.
Kayak ditelan gelap. Tetangga-tetangga nanya kenapa. Gue cuma bisa ngelongo, nggak bisa jawab. Mulut gue gemeteran. Dari situ gue tahu, ini bukan main-main. Ini bukan sekadar nakut-nakutin. Pocong itu mau nuntut sesuatu. Sesuatu yang gue langgar. Dan itu belum selesai. Besok paginya, gue nemu bekas ludah gue di petilasan. Berubah jadi merah kehitaman, kayak darah kering. Ada bekas jejak kaki mungil, kayak kaki bayi, di sekeliling batu keramat itu. Gue pikir, selama gue nggak balik ke petilasan, semuanya bakal beres. Ternyata gue salah besar. Malam itu, gue nekat nginep di rumah teman, si Dika, buat cari aman. Rumahnya di tengah kampung, rame, banyak orang. Gue pikir, ya elah, apa ia hantu berani nongol di tempat rame? Jam 11 lewat, gue sama Dika lagi ngobrol santai di teras rumah. Ngopi, ketawa-ketawa, sambil ngelawak soal kejadian semalam. Gue berusaha santai, meski hati masih deg-degan. Sampai tiba-tiba, Dika mendadak diam. Muka dia pucat kayak kapur. Gue nanya, kenapa lu bro? Dika cuma bisa nunjuk ke belakang gue, tangan gemeteran. Dengan sangat berat hati, gue nengok. Dan, di seberang jalan, di bawah lampu jalan yang remang-remang, ada sosok putih berdiri. Bungkusannya kusut. Kepalanya miring kayak patah. Dan yang paling bikin napas gue berhenti, itu sosok yang sama. Pocong itu. Dia diam aja. Tapi gue bisa ngerasa, tatapan kosongnya ngelotok ke arah gue. Kayak dia tahu gue ada di situ. Dia ikut, Yan. Bisik Dika pelan, suaranya kayak orang mau nangis. Gue berdiri buru-buru. Masuk ke dalam. Gue tarik Dika. Kita lari masuk ke dalam rumah, ngunci semua pintu dan jendela. Tapi anehnya, udara di dalam rumah berubah dingin banget. Nafas keluar uap, padahal ini kampung panas, bro. Dan dari luar, gue denger lagi. Toh. Kali ini bukan dari pintu, tapi dari atap. Toh. Kayak ada sesuatu yang loncat-loncat di atas genteng. Dika langsung baca doa sekenanya, sementara gue cuma bisa duduk merapat ke dinding, badan gemeter. Tiba-tiba, bro, suara keras kayak sesuatu jatuh di halaman belakang rumah. Kita berdua saling pandang. Nggak berani gerak. Sampai suara itu mendekat. Bukan suara langkah manusia, tapi suara gesekan, kayak sesuatu yang diseret. Dan bau amis busuk campur tanah basah tiba-tiba memenuhi ruangan. Tanpa sadar, air mata gue ngucur sendiri. Badan gue kaku, kayak dipantek di tempat. Lalu, dari sela-sela jendela, ada mata merah kecil yang ngintip. Mata pocong itu. Ikut. Suara itu masuk langsung ke kepala gue. Bukan dari kuping. Bukan dari luar. Tapi kayak dari dalam pikiran. Saat itu gue tahu, gue udah nggak bisa kabur lagi. Pocong itu udah nempel. Mau gue lari kemanapun, dia bakal terus ngikutin gue. Sampai gue balikin apa yang udah gue hina. Besok paginya, badan gue rasanya remuk semua. Gue ngerasa kayak semaleman dipukulin satu kampung. Kepala berat, badan pegal, dada sesek. Waktu gue lihat kaca, gue kaget sendiri. Leher gue biru lebam, kayak bekas dicekik. Gue langsung mutusin, udah, ini harus selesai. Gue harus balik ke petilasan. Dika awalnya nolak. Dia bilang, Yan, lu yakin? Sendirian? Gue cuma ngangguk. Ini urusan gue, bukan dia. Sore itu juga, gue siap-siap. Gue bawa kembang 7 rupa, air putih, sama kain putih bersih. Gue niat minta maaf. Di kepala gue, cuma ada satu harapan. Semoga masih ada jalan buat bersihin semua ini. Jam udah nunjukin pukul 10:30 malam pas gue sampai di jalanan kecil menuju petilasan.
Angin berdesir dingin, suara jangkrik kayak mendadak hilang. Hutan kecil di kiri kanan jalan kayak nahan napas. Gue jalan pelan, langkah berat, sambil bawa kembang dan air di ember kecil. Pas makin dekat, gue ngerasa kayak ribuan mata ngawasin gue dari balik pepohonan. Setiap langkah, tanah kayak makin lengket, berat. Bau busuk makin nusuk hidung, bikin perut gue mual. Dan pas gue lihat petilasannya, gue hampir jatuh berlutut. Batu itu berubah. Sekarang ditutup kain putih yang sobek-sobek, penuh bercak merah kecoklatan. Di sekelilingnya, ada jejak-jejak kecil, kayak bekas kaki bayi, bercampur lumpur dan darah kering. Dan, berdiri di samping batu itu, pocong. Iya, dia nungguin gue. Mukanya sekarang lebih parah dari yang terakhir gue lihat. Separuh mukanya hancur, kayak habis digaruk-garuk, matanya cuma bolong hitam, dan mulutnya sobek lebih lebar. Gue langsung jatuh berlutut. Gue tumpahin semua isi hati gue. Gue minta maaf, berkali-kali. Gue siram batu itu pakai air putih yang gue bawa, taburin kembang 7 rupa, sambil gemeteran setengah mati. Tapi pocong itu, diam aja. Dia ngelangkah, ngesot, mendekat ke gue. Gue nutup mata, nunggu apapun yang bakal terjadi. Lalu gue ngerasa, sesuatu nyentuh kepala gue. Dingin, basah, seperti ikatan kain. Seperti ikatan pocong. Kembalikan. Suara itu pelan, di kuping gue. Gue nggak tahu kenapa, insting gue gerak sendiri. Gue buka ikat pinggang kain putih yang gue bawa, dan gue ikatkan pelan-pelan ke batu petilasan itu. Gue ikatkan kain bersih di atas batu, mengganti kain sobek yang udah kotor. Begitu ikatan terakhir gue simpulin, angin mendadak berhembus kencang. Petilasan itu kayak bergetar pelan. Dan pas gue buka mata, pocong itu udah nggak ada. Tinggal bau tanah basah, dan angin dingin yang pelan-pelan hilang. Gue duduk lemas, air mata netes tanpa sadar. Di kepala gue, cuma satu kata muter-muter, selesai, akhirnya selesai. Setelah malam itu, hidup gue balik, tapi nggak pernah benar-benar sama. Secara kasat mata, emang udah nggak ada lagi gangguan. Nggak ada lagi ketukan pintu tengah malam, nggak ada sosok putih berdiri di sudut mata. Tapi ada hal kecil-kecil, hal yang bikin gue sadar kalau bekasnya masih nempel. Kadang, kalau malam-malam gue lagi bengong, gue bisa ngerasa hawa dingin lewat di belakang gue. Atau pas gue jalan sendirian, gue ngerasa ada yang ngikutin dari jauh. Bukan ngejar, bukan ganggu, cuma ngikutin, kayak ngawasin. Beberapa kali juga, gue mimpi buruk. Mimpi masuk ke jalanan sempit, penuh kabut, dan di ujung jalan, gue selalu ngeliat pocong itu. Dia diam aja. Mata bolongnya ngelototin gue, seolah ngingetin, lu pernah kurang ajar, lu pernah melanggar. Gue juga jadi jauh lebih hati-hati sekarang. Kalau ada tempat keramat, gue nggak berani macem-macem. Gue jalan pelan, nunduk, kalau bisa minta izin pelan-pelan dalam hati. Karena sekarang gue tahu, hal-hal kayak gitu nyata. Dan sekali lu kurang ajar, apalagi ngeludahin sesuatu yang dianggap sakral, mereka nggak bakal lupa. Mereka cuma nunggu. Entah buat maafin, atau buat ngambil yang seharusnya jadi milik mereka. Dan gue nggak mau ngasih alasan lagi buat mereka dateng.